ada berapa banyak di shelter? Kalau sekarang totalnya mungkin sekitar 60-70-an ekor ya. Banyak ya? Tuh, iya banyak. Kalau dari dulu sih kita mungkin udah ratusan ya sekarang kita rescue, karena kan dari yang kita rescue itu kan udah lama ya, ini dari tahun 2011 ya. Profitnya pun dari bisnis iPad ini, profitnya semua untuk mendukung shelter, juga untuk menambah fasilitas-fasilitas. Pokoknya ini uang yang tidak aku pegang sama sekali ya, untuk kita owner tidak ngambil uang profit itu gitu loh. Ini bener-bener aku cuma mau Berputar lagi gitu ya. Jadi ini sebenarnya bisnis cuci uang ya. Cuci uang ganti pahala. Iya, betul. Kamu ketawa. Cuci uang kami ini. Lagi nyogok di Nyogok atas. di Yang di atas. Ya. Oke. Ya. Lah terus ngambil untungnya gimana tuh? Bisnis yang lain. Bisnis yang lain. Iya. Kalau mau makan ya ke sini. Moroloko ya. Kalau punya pet, kalau punya peliharaan, iPad lengkap. Punya anak, iLab, semua kami ambil. Bapak anak piaraan ke sini, semua kami ambil. Untuk apa? Charity. Halo Sigla Mungke, balik lagi bareng gue Revanza dalam edisi podcast kita yang kesekian lah ya. Pokoknya udah banyak ini ya episodenya. Nah ini podcast namanya tuh Dengar Cerita kok dan Ci. Oh, oke. Ya, jadi kita ngedengerin cerita dari beberapa, ada tokoh, ada orang-orang yang inspirasional lah di Lampung. Nah kali ini kita udah bersama dengan dua orang ini, dibilangnya apa ya? Power couple atau couple apa ini kok? Namanya? Couple apa? Couple planner. Boleh lah ya, couple planner. Boleh Ya. Boleh lah. Sama couple planner nih di Lampung. Ada Ko Iwan dan juga Ci Iren. Tepuk tangan dulu semuanya dong. Ya, kita sekarang bakal ngobrol-ngobrol ya, Ko, Ci. Kita ngobrolin apa ya? Nggak tahu. Yang santai aja, santai. Yang Tadi santai. sempat Ya. sempat ke-cut ya, tadi pertikaian rumah tangga. Jadi ini opening langsung kompetikan rumah tangga ini. Ntar kalau dibahas pada takut merit, Gen Z kan katanya sekarang udah pada takut merit ya. Ada beberapa. Nah, kalau Isinya ada dengerin kayak kita gitu. nanti tambah parah. Tambah semangat kali. Jangan dulu deh kok, karena openingnya ini kita namanya couple planner, kita ngebahas bisnis dulu aja nggak sih? Oke lah ya. Nah ini kita kan sekarang juga udah ada di salah satu bisnisnya Ci Iren dan Ko Iwan ya. Namanya ini Moroloko. Ya. Bener ya? Betul. Moroloko. Kalau misalkan teman-teman udah pada sering dengar mungkin kata-kata loko itu kok. Itu bener nggak sih apa yang gue pikirin kata lokonya itu Betul. dari sana? Gila. Gila. Betul. Jadi bukan singkatan. Enggak, betul. Gila. Moro sendiri karena dua hal. Satu itu karena di Jalan Morotai. Morotai ya. Ya, Jalan Pulau Morotai, jadi kita ambil moronya. Ah. Terus kedua, moro itu kalau dalam bahasa Jawa kan mari. Oh iya mari. Mari, yuk gitu. Yuk jadi gila berarti. Yuk menggila Iya, bersama. gila bersama. Karena ada beberapa konsep yang nggak biasa di Moroloko gitu. Banyak konsep kayaknya kok, Ya. nggak beberapa konsep. Yang ya beberapa yang unik dan nggak biasa Ya. di tempat lain. Betul. Ya. Salah satunya di belakang kita nih kok. Ya. Langsung. Ini ada koleksi-koleksi barang-barang antik. Ya. Kayaknya kalau dilihat ini udah ketahuan punya siapa? Punya Ya, dia. Ya aku lah ya. Kalau horor-horor itu pasti aku. Kayaknya auranya horor banget nih, Ci. Banget ya. Jadi kalau barang koleksi ini memang koleksi saya udah lama di rumah. Dan Memang koleksi pribadi. Iya, setiap barang-barang vintage ini punya arti sendiri buat saya. Misalnya, contohnya ini. Kamu tahu nggak siapa yang orang Jawa di sini pasti tahu? Itu adalah namanya Loro Blonyo. Loro Blonyo. Loro Blonyo itu adalah kalau punya ini, dia itu bisa dipercaya sebagai guardian orang yang sudah berumah tangga. Menjaga Oke. keutuhan. Menjaga keutuhan rumah Iya, tangga. makanya kami nggak cerai sampai saat ini. Karena ada ini. Enggak juga sih. Oh, enggak. Karena ada waktu. Karena ada Ya, waktu gini kok. untuk komunikasi bersama. Oke. Ya misalnya itulah, misalnya. Oke. Terus tambahan juga ya tagline-nya kita sesuai, jadi good food crazy life gitu. Kita maunya makan enak tapi hidup itu harus berwarna crazy gitu lah Ya, ya, biar nggak berwarna. monoton ya. Oke. Gitu. Jadi emang konsepnya Moroloko bener-bener ya. Mari menggila bersama gitu. Iya. Ya. Dari cornernya juga nih kok, pas gue pertama kali datang ke sini,
tiap pojokan kayaknya beda-beda ya. Beda. Yang sini kan agak-agak barang-barang klasik yang Iya. punya Cici tadi ya, Iya. punya si Iren ya. Iya. Pojok sana kan ada lukisan tuh, Iya. ada mural yang keren lah itu. Yang gede banget. Gede ya. banget itu tengkorak tapi berbunga-bunga. Berbunga. Iya. Kok bisa tengkorak berbunga-bunga kok? Ya itu hidup gabungan antara dua prinsip hidup. Satu prinsip hidup saya, satu prinsip hidup dia yang banyak warna dan kembang-kembang. Oh gitu. Ya, kira-kira begitulah ya. Jadi digabungin ya? Ya, karena kalau nggak digabungin, balik lagi ke topik utama tadi, pertikaian rumah tangga. Pertikaian rumah tangga. Jadi mau nggak mau harus digabung. Jadi kalau di rumah kita itu pajangan tengkorak itu banyak banget karena dia hobi banget ya. Nggak tahu di tatonya ada nggak? Ada 3 biji. Ada tengkorak juga ya. Nih ada. Ada nih. tato tengkorak 3 biji kok? Ada. Yang ini mau lihat. Hobi tidak? kan? Nggak usah. Kalau itu nanti kita perlu sensor. Aduh. Tapi ini berarti nggak cuma ada di sini ya? Ada di rumah Di bener? rumah banyak. Emang Di rumah koleksi juga di rumah banyak. juga? Iya, di rumah banyak. Boleh tahu nggak kisah awalnya kenapa emang suka barang-barang plastik? Tadinya atau mau gimana? koleksi istri tapi kan nggak boleh ya. Jadi koleksi bini kan nggak boleh cuma satu ya. Jadi ya barang-barang aja lah. Barang-barang aja ya. Satu yang ketahuan. Nggak tahu kalau yang nggak ketahuan. Nggak. Intinya emang Pertikaian doyan rumah aja. tangga isinya. Emang doyan aja. Emang doyan aja. Udah lama dari kecil sih emang doyan aja. Terus tadi kata Cici nih, kan tadi udah pernah sempet ngobrol kita ya sebelum ini kita mulai nih tag-nya, kita mulai taping nih. Katanya kalau misalkan ada barang-barang yang agak-agak kesan horor gitu, malah berani. Ya. Malah semakin pengen dia. Iya. Salah satu contohnya apa kok? Banyak boneka ya. Kalau zaman sekarang artis lagi heboh spirit doll, saya udah lama. Tapi nggak ada tuh spiritnya. Yang ada dollnya doang. Nipu. Gak ada spirit ya. Nggak ada. Tapi itu memang boneka-boneka yang kayak punya kisah, backgroundnya ada cerita-cerita serem. Iya. Itu menarik. Malah disamperin, Iya, malah menarik. malah diambil di koleksi malah. Kenapa coba? Kenapa? Karena itu menandakan Tuhan kita lebih besar daripada itu. Jadi religius ini ya. Religius ini gua. Enggak. Jadi Kamu mau kok pesan juga? ya, Ada jadi pesannya? intinya itu yang hal-hal kayak gitu tuh nggak usah terlalu dipercaya lah. Kalau kita punya iman kuat ya kenapa mesti percaya gituan gitu? Kenapa mesti takut juga ya kok ya? Iya lah, kan setiap pagi udah ngeliat diri sendiri, ya kenapa mesti takut sama yang lain? Buka gua nih. Aduh. Lebih serem dari hantu. Hantu juga takut sama dia rasanya gitu. Nah, jadi itu basic dari Moroloko ini, perpaduan dua itu. Oke. Tapi kalau yang di sini barangnya semua aman. Kalau yang Gak ada spiritnya yang di sini. Ya nggak ada lah. kalau yang serem-serem ada di rumah. Nggak ada. Oke, ini jadi pemandangan unik juga sih. Iya. Tapi kalau misalnya kita lihat ya, ngobrol baru beberapa menit aja, ini emang ini interesting couple nih ya. Ci Iren sama Ko really? Iwan ini. Sangat Syukur. Kontras banget kayaknya. Nih, kita mulai ngobrolin bisnis lagi kok. Selain Moroloko ini kan di depan kita ini ada banyak banget nih. Kita kan ada di kawasan Moropark namanya Ya, ya. Moropark. Ini tuh nama kawasannya atau gimana Moropark itu? Jadi Satu area ini kita sebut Moropark. namanya Moropark. Iya, ada iPad shop. Oke. Nah, kita ada iPad shop itu ada klinik dokter hewan, ada segala macam fasilitas untuk hewan, ada pet shop juga, ada grooming juga, Ada pet hotel. ada dokter, ada pet hotel juga yang buat nitip-nitip anak-anak anabulnya kalau lagi keluar kota, keluar negeri bisa dititip. Ditipin di sini. Yang Oke. kedua ada iLab itu kursus untuk anak-anak. Terus ada ILI itu tempat kreatifnya anak-anak. Terus terakhir ada Moroloko ini kafe untuk memfasilitasi semua kegiatan mereka, anak-anak, keluarga dan lain-lain. Kita juga lagi mau bangun dog park untuk Dog park di mana? Ya, sebelah sini tanah kita sebelah. Oh, yang jadi parkiran sekarang Mas? Ya, rencananya Oke. kita juga jadi untuk main mereka anabul-anabul yang ada di sini, yang dititip, yang nanti ada kegiatan seperti yang udah ada di kota-kota besar lah. Oke. Gitu. Jadi mereka bisa ngafe sambil ngajak anabulnya main ke taman. Oke. Padahal kan sekarang juga udah banyak yang main-main di depan kafe ya, kalau misalnya Iya, di kalau sini. sore. Tapi kalau nanti ada lagi tempat di sana khusus dog park ya. Mudah-mudahan ada kolam renangnya juga.
Ada kolam renang ya? Ya, untuk mereka ya, Itu untuk kita. Oh bukan, baru mau nanya kok. Untuk mereka, bukan untuk kita, untuk Anabul ya. Itu kan boleh. Jangan-jangan nanti kita juga jadi pengen kok. Iya. Boleh Bisa kalau jadi. berenang sama nabulnya ya. Ya, jadi kompleks untuk ini family dan pet friendly lah. Pet friendly. Iya. Nah itu juga interesting fact juga nih kak. Kan di sini kan emang cafe yang pet friendly ya. Gak banyak kalau kita cari. Mungkin kalau di ibu kota udah lumayan banyak ya. Tapi nggak sebanyak itu juga sebetulnya. Nah boleh tahu nggak sih alasannya kenapa awalnya bikin cafe yang pet friendly? Atau kita kilas balik ke lebih dulu lagi nih. Awalnya kenapa bisa cinta banget sama hewan mungkin sih? Jadi mungkin aku yang jelasin ya ini ya. Kita berdua aja interesting fact kita ketemu gara-gara gathering dog. Oh ya? Iya. Di mana, jadi di Villa Citra dulu. Awalnya Oh, ketemu oke. kenal dari situ. Jadi aku dulu memang udah suka anjing. Dulu aku sekolahnya di Australia, kuliah. Jadi di sana aku punya anjing. Kemudian pas aku pulang ke sini, aku bawa anjingnya ke sini. Oke. Nah, terus dia juga hobi tuh sama anjing kan. Nah, terus dia nih pencetus lah komunitas Dog Lovers Lampung. Pada saat itu Pada ya. saat itu ya, oke. Nah, dia yang bikin acara pertama waktu itu di Villa Citra. Nah, aku lihat 2007. Iya. Oh jadi langsung ketemu sama yang ada acara nih? Aku lihat di Facebook tuh kayak oh lagi ada acara ini boleh juga nih aku mau dateng gitu kan. Nah ketika itu kenalan lah sama dia gitu ya, terus kayak ya udah akhirnya fast forward jadilah ya sama bapak ketua komunitas Dog Lovers Lampung ini gitu. Terus kemudian di sini tuh kan aku lihat tidak semua anjing itu kesejahteraannya baik gitu, malah cenderung buruk. Kalau aku kan dulu di Australia kan negara yang sudah maju, yang sangat care banget lah sama animals ya kan. Terus kesejahteraannya mereka tuh bener-bener diperhatikan oleh pemerintah. Nah sementara di sini kan masih banyak banget kasus animal abuse gitu kan. Nah itu di situ aku merasa sedih banget ya kalau denger berita-berita seperti itu. Apalagi dulu juga Facebook kan banyak banget postingan-postingan seperti itu gitu loh. Akhirnya aku terpanggil lah untuk oke nih kalau aku mau do some kind of charity, mungkin inilah jalannya aku gitu. Nah dari situlah akhirnya kita singkat cerita kita akhirnya punya dog shelter sekarang yang isinya memang kalau ada kasus-kasus abusive cases ya ke anjing dan kucing gitu biasanya kita tolongin, kemudian kita rehabilitasi, kita urus kalau yang misalnya kecelakaan yang sampai udah sekarat terus ditinggal gitu di pinggir jalan ya kan, jadi kita rescue, kita bawa ke dokter sampai dia sembuh, terus kemudian kalau nggak tinggal di rumahku tinggalnya di shelter kita yang sekarang ada di Lampung Timur gitu. Lampung Timur. Iya. Ada berapa banyak di shelter? Kalau sekarang totalnya mungkin sekitar 60-70-an ekor ya. Banyak ya? Tuh, iya banyak. Kalau dari dulu sih kita mungkin udah ratusan ya sekarang kita rescue, karena kan dari yang kita rescue itu kan udah lama ya, ini ya dari tahun 2011 ya, 2011. Jadi selama periode itu kan misalnya udah ada yang meninggal, udah ada yang diadopsi sama orang, udah ada yang ya kebanyakan sih kalau yang udah lepas dari kita ya karena udah tua dan meninggal sih gitu. Ya. Tapi emang adopsi nggak sebanyak itu sih emang? Di sini Lebih banyak yang kita tolak daripada yang kita terima. Karena kita nggak mau mereka 2 kali kejadian yang sama terulang. Salah tangan lagi. Salah tangan. Jadi lebih baik mereka mati sama kita aja. Karena udah cukup sekali mereka menderita, jangan sampai menderita 2 kali gitu. Jadi seleksinya cukup ketat, makanya jarang keluar. Banyak masuk. Juga Banyak yang masuk apa yang sih mana? namanya adopsi hewan itu di sini masih di Lampung ya, kayak masih belum benar-benar dimengerti gitu. Bahkan kan kalau lihat di online itu sering ada orang posting up for adoption gitu, tapi Yeah. bayar gitu. Jadi Banyak. sebenarnya itu menjual, bukan rescuean terus kita mau kasih adopsi gitu loh. Tapi kan mereka tuh ada yang bilang kalau
biayanya itu untuk menggantikan makanan-makanan yang udah dikasih. Ada yang bilang kayak Oh gitu ya sih boleh alasannya. juga sebenarnya itu kalau yang kayak gitu ya legit juga gitu ya, maksudnya it's okay, memang memang masuk akal. Tapi aku sering lihat juga kayak orang-orang yang memang dia ngawinin anjingnya terus mau dijual Dengan tapi sengaja bilangnya sebenarnya intensinya untuk menjual. adopsi gitu, Iya, gitu. iya. Nah jadi kadang-kadang itu konsep adopsi itu kayak masih rancu gitu loh di sini. Kadang-kadang yang untuk mengganti uang makan dan uang susu itu cukup diperluin untuk Iya. menilai keseriusan orang itu adopsi sebenarnya. Itu Iya aja sih. Kalau Betul itu sih sih. nggak masalah karena kan kadang-kadang kita juga kan kayak mesti vaksin, mesti steril segala Iya. itu kan juga kalau misalnya uang itu ada ya nanti kemudian kan bisa dipakai lagi untuk the next dog yang akan kita rescue gitu kan gitu. Nah, kalau di rumah ada berapa? Kalau di rumah sih sekarang ini ada 3. Ada Kalau 3. sebelumnya kita ada 8 nih kebetulan tahun ini ada beberapa yang meninggal karena kan itu yang 8 itu kan yang di rumahku itu yang awal-awal kita rescue kan. Wah, Jadi kan Oh, memang udah tua. iya, jadi belum punya shelter, dulu kan masih di rumah. Jadi yang awal ini udah pada tua lah, kemarin ini udah pada umur 12, 13 tahun gitu. Jadi kebetulan setahun belakangan ini memang pada meninggal, sekarang di rumahku ada 3 gitu. Tapi kalau anjing itu emang umurnya sampai berapa sih? Tergantung ras. Tergantung ras ya. Rata-rata 10 sampai 15. 10 sampai Kadang 15. lebih, kadang kurang. Tergantung ukuran juga, tergantung ras. Iya, ada juga yang 7, 8 kayak French Bulldog itu biasanya 8 Yang hidung-hidung tahun. pesek biasanya lebih pendek. Lebih pendek umurnya. Oke. Kita berawal dari memang sukanya sama anjing ya, tapi dengan berjalannya waktu karena kita punya iPad juga kan kita juga terima kucing. Akhirnya aku juga mengenal kucing lebih dalam gitu. Oke. Akhirnya ya jatuh cinta juga. Mengenal musuhnya anjing nih. Iya. Nah ternyata tuh itu apa sih namanya, mitos ya kalau kucing itu pasti Iya, kalau ribut di gitu sama kartun-kartun anjing. kita ngeliatnya Enggak juga kucing ternyata. kucing anjing itu Enggak, berapa bisa kalau hidup kalian bareng. lihat di sini kan ya di iPad especially ya, kalau masuk ke iPad tuh Iya, anjing malah. sama kucing itu mereka barengan nggak apa-apa. Iya, Oh, kayak biasa aja oh, juga biasa mereka kan. aja. Malah kitanya aja yang terlalu Iya. parno kayaknya sih. Gitu. Jadi kucing juga ada di rumah. Banyak. Kucing banyak. Oh, lebih banyak kucing malah sekarang. Saat ini Betul. lebih banyak kucingnya daripada anjingnya. Padahal cinta pertamanya ke hewan tuh ke anjing. Iya. Tapi sekarang lebih banyak kucingnya. Iya. Tapi kalau perawatan lebih mudah mana? Kucing. lebih mudah kucing ya? Iya. Karena kucing tuh kan lebih apa ya? Kalau anjing tuh butuh attention loh, kayak lebih banyak perhatian. Interaksi Dia kan sama orang itu Uh-uh. kayak itu jadi kebutuhan dia paling utama. Iya. Kalau kucing kan kebutuhan utamanya nggak itu. Makan. Iya. iya. Itu. Kayaknya mereka nggak ada orang juga nggak Ya, dimain Iya. juga kayaknya masih Lebih bisa repot. ya. Kayak contohnya kalau aku pulang ke rumah kan ya, kalau anjing kan langsung Ya. nyamperin kayak seneng banget gitu, minta dielus-elus gitu kan. Kalau kucing kita masuk juga dia cuma Ah, dia lagi. Iya, dia lagi gitu Apa kan. ini? ngapain sih? Kadang-kadang kita lempar mainan juga nggak disamperin, ya kan? Kalau lagi nggak mau main ya nggak mau main kan. Aduh. Tapi kalau kesini boleh dibawa masuk Di bagian luar. di Iya. bagian luar. Hmm. Kalau ke dalam nggak boleh. Alasannya karena bar kita kan ada di tengah. Oke. Kalau misalnya minumannya kan dibuat di tengah, kalau misalnya anabul yang masuk kan kadang-kadang bulu-bulu suka Kontaminasi. terbangan Oh, tuh, takut takutnya kurang kan hygiene masuk lah ke ya, Kurang hygiene. Jadi di luar aja bisa. diminum Oke. diminum. Siap, kita minum, Mumpung kita lagi cobain ngomongin bar. americanonya ya. Seger lagi Ci. Iya. Tapi kenapa mikirin bisnis itu kan, kenapa bikin kafe gitu? Kalau awalnya kan memang di depan dulu ya, pet shop dulu ya, yang pertama itu. Yang pertama, bisnis pertamanya itu kalau aku ya, kan dia ada bisnis lagi beda ya. Ini aku dulu ngajar, nah sambil ngajar itu sambil merescue anjing itu, punya shelter. Jadi penghasilan dari ngajar ini aku untuk biayain si shelter. Juga Oke. dulu sempat buka donasi juga. Jadi kalau misalnya ada kayak orang tua asuh OTA yang mau berdonasi setiap bulannya juga aku terima saat itu. Nah kemudian aku pikirkan, waduh aku nih nggak bisa nih begini terus ya. Terus waktu itu fasilitas kesehatan hewan di sini tuh masih minim banget. Jadi setiap kali ada kasus rescue yang lumayan parah, di mana aku butuh operasi, misalnya ya habis kecelakaan harus dioperasi tulang segala gitu, aku harus ke Jakarta. Oh nggak bisa di sini? Nggak bisa karena peralatannya masih kurang memadai gitu. Jumlah dokter hewan di sini juga waktu itu masih sedikit banget. Nah jadi waktu itu aku pikir gila nih, one day aku harus punya klinik sendiri yang lengkap fasilitasnya Fasilitasnya, iya. untuk
untuk mendukung si shelter, juga untuk orang banyak karena kita punya network kan, juga para penggemar anjing juga banyak ya di sini. Jadi mereka juga sering kasih masukan kan, maksudnya sering ngomong juga, berkeluh kesah lah gitu, gimana ya kita ini susah banget kalau di sini. Jadi aku pokoknya bermimpi lah ya, one day aku harus punya nih gitu. Kalau nggak orang lain yang punya, aku harus bisa realisasikan gitu. Kalau sekarang udah bisa Ci? Udah bisa, sekarang bisa, ya? kita Lengkap. udah lengkap banget. Malah lebih lengkap Alat daripada alat. rumah sakit apa? Ya. Orang waktu kita jadi ini, aku bilang kan pernah dioperasi ya, aku bilang Oke. ini ruangan operasinya lebih bagus daripada ruangan operasi aku dulu. Jadi alat-alat beli aja kayak X-ray, bius gas, anestesi Iya, gas, ada semua. Mesin USG, cek darah. lab kita punya semua. Iya, ada sekarang. Kita punya semua. Udah kayak rumah sakit ya di Karena sini. itu memang fokusnya kita kan, visi misinya dulu itu. Memang Jadi cita-cita dari awal ya Ci ya? ya, jadi profitnya pun dari bisnis iPad ini, profitnya semua untuk mendukung shelter, juga untuk menambah fasilitas-fasilitas. Pokoknya ini uang yang tidak aku pegang sama sekali ya. Untuk kita owner tidak ngambil uang profit itu gitu loh. Ini bener-bener aku cuma mau Berputar lagi gitu ya? kalau bisa fasilitasnya dibagusin, sama kalau ada budget untuk shelter lebih, berarti kan kita bisa rescue lebih banyak gitu. Jadi ini sebenarnya bisnis cuci uang ya. Cuci uang ganti pahala. Iya, betul. Kamu ketawa. Cuci uang kami ini. Lagi nyogok di Nyogok atas. Jawab yang di atas. Ya. Oke. Ya. Lah terus ngambil untungnya gimana tuh? Bisnis yang lain. Bisnis yang lain. Iya. Jadi kalau ini emang bukan untuk Iya. mencari untung. Iya. Sama sekali nol. Nol. Iya. Nol. Minus malah kali. Minus terus. Iya, Lalu. saya kan belanjanya di Selalu. iPad ya. Selalu. Jadi kita ada main bisnisnya nggak di sini. Gitu. Jadi saya ada bisnis sendiri, dia juga punya bisnis sendiri gitu. Jadi ini nih yang banyakan yang berputar untuk charity lah banyakan gitu. Ya. Sebenarnya dari awal kita mau menikah itu aku udah bilang sama dia, gimana kalau dia kan sebagai suami pasti mau menafkahi istri kan. Jadi walaupun aku bisa kerja sendiri, dia nafkahin aku, uang aku untuk kita sumbangkan aja gitu. Jadi dia pun setuju gitu. Jadi that's why kita bisa ngelakuin ini gitu. Iya. Emang couple yang menarik banget ini ya. Saling melengkapi kok, bener kok. Ini bisa kita dengar juga dari tadi udah ada suara-suara anjing ya? Anjing ya di Iya. sana, karena itu Itu ada hotel. Iya. Ada sebelah apa Pak? Pet hotel. Pet hotelnya di belakang ya? Untuk Jadi yang untuk dititipkan ya? anjing-anjing ukuran besar, kita ada yang di bagian luar itu. Kalau anjing kecil dan anjing-anjing besar yang butuh AC, itu ada ruangan sendiri di iPad. Ya kan ada beberapa anjing yang memang kayak dia harus dingin tempatnya gitu kan. Kalau nggak dia sakit kulit lah, dia nggak bisa apa gitu. Nah itu ada ruangan juga. Oke. Ini karena tadi disinggung lagi nih masalah ada keluarga. Kita balik ke topik yang pertama tadi, Oke. kalau mau Ya. ini kalau mau dibahas. Nih katanya kan kalau misalkan orang-orang punya hewan peliharaan, itu bikin rumah tuh makin romantis juga. Oh iya. Ada yang bilang kayak gitu kok, karena kita ngerawat bareng-bareng. Bener nggak itu? Betul. Betul. Satu itu, kedua kalau punya anak ngasih pendidikan awal untuk anak dalam hal tanggung jawab. Oke. Lu dikasih tanggung Kalau jawab punya pet. punya pet ya. Lu ini keluarga. Anaknya biasanya dikasih anjing, dikasih kucing kan. Iya. Jadi ini punya nyawa, jadi keluarga. Lu harus tanggung jawab merawat dia, ngasih makan dia teratur. Penyakitnya apa harus disembuhin. Itu adalah langkah awal biasanya untuk melatih tanggung jawab Ke anak ya. basic. Oke, oke. Kira-kira gitu. Terus aku pernah nih one day ngomong sama dia ya, kenapa ya kita ini kalau pergi jalan-jalan aja lewat dari seminggu tuh udah kayak aduh kita kangen banget sama rumah gitu, Oh, kangen karena banget sama ninggalin rumah ya? ya. Terus udah gitu juga kita betah di rumah gitu. Jadi terus aku bilang sama dia, rumah kita ini so full of love ya. Full of love and full of stuff juga sih. Iya. Jadi sampai kita tuh di rumah tuh merasanya tuh kayak nyaman banget, Iya, kayak energinya tuh enak banget gitu loh. Terus ya aku sadari bahwa kayaknya ini dari si hewan-hewan ini deh, karena mereka itu kan kalau mencintai kayak unconditional love ya, cinta Iya. yang tidak bersyarat gitu. Bener. Jadi itu tuh beda banget kayak feel-nya, gimana ya, sangat bikin kita merasa nyaman banget gitu di rumah ya. Oke. Menarik banget nih, Ci. Dan gua. Tapi tadi juga emang jadi salah satu pesan juga mungkin untuk teman-teman ya yang mau buka bisnis. Karena kan kalau kita baru gali-gali sekarang ini,
aku pun baru tahu nih kok kalau bisnis yang iPad store ya, iPad shop ya, itu ternyata memang nol ya. Dan memang malah minus katanya mungkin karena effortnya juga dikeluarkan lebih luar biasa lagi daripada yang dihasilkan mungkin ya. Itu juga mungkin menjadi pesan buat teman-teman semua bahwa berbisnis juga nggak melulu tentang untuk kita nyari cuan buat diri sendiri. Ya. Tapi ya tabungan juga. Cuci uang juga. Cuci uang ya. Tabungan. Tapi ke atas ya. Ya, cuci uang ke atas. Biar bersih ininya. Uangnya. Uangnya ya oke. Jadi kalau misalkan cari cuan di tempat yang lain. Tempat lain aja. Kalau mau nipu di luar aja jangan. Oke kok. Mungkin itu aja ya obrolan kita kali ini, Ci. Thank you banget. Kita udah ngobrol-ngobrol masalah bisnis dan juga backgroundnya kenapa bisa buat cafe yang emang pet friendly. Karena menarik juga. Aku juga nggak banyak nemuin cafe pet friendly di Lampung terutama ya. Mungkin ini doang satu-satunya ya. Ada beberapa sih. Di Bandar Lampung. Tapi yang open war cuma kita. Open. Iya. Yang keluar-keluar terus. Yang Iya, keluar-keluar iya, iya. yang nggak peduli lu mau datang ke sini apa enggak aja tuh enggak. Iya. Kita nggak peduli itu. Kalau mau datang Yang buat datang yang aja. mau aja. Kalau yang enggak ya enggak Tapi apa-apa. selain itu makanan dan minuman di sini juga enak-enak. Yes, betul banget. Enak-enak. Pokoknya kalian kalau Mudah-mudahan. penasaran, iya datang aja ke sini. Soalnya Kak Iwan ini kan emang cinta banget sama makan juga kayaknya. Selain cinta hewan, cinta barang-barang antik, cinta juga makanan. Cinta ancinya juga dong. Itu yang pertama ya. Maaf nih kok, maaf ya. Karena kamu yang pertama. Jadi yang keberapa kok? Jauh lah. Jauh. Oke. Pokoknya teman-teman semua yang nonton video ini boleh banget datang ke Moroloko ya karena Harus ya? Harus dong. Karena menunya ini kayaknya menu seleksi dari Iya, Ko Iwan juga. kami berdua. Nah, Basic nih makanan dan minuman di sini adalah dari kami berdua. ya, basicnya juga penuh dengan cinta ini, cinta terhadap semua lah ya. Semua lah. Semua. Mau bilang cinta terhadap hewan tapi ya semua lah pokoknya Iya. ya. Oke, datang aja langsung ke Moroloko. Ada kata-kata terakhir mungkin? Oh, kata-kata terakhir. Ngeri ya. Agak ngeri ya. Kata-kata penutup di video ini kok. Silakan. Waduh, apa Atau nih? dari cicinya nih. Waduh, nggak tahu aku. Boleh nih kita langsung ke kamera yang di sini aja. Iyalah. Untuk teman-teman yang nonton di rumah nih. Untuk teman-teman yang ada dimanapun, ya, Kak. Jadi kalau mau makan ya kesini, Moroloko ya. Kalau punya pet, kalau punya peliharaan, iPad lengkap. Punya anak, iLab, semua kami ambil. Bapak anak piaraan kesini, semua kami ambil. Untuk apa? Charity. Charity. Nggak ada kata-kata khusus ya. Yang penting kita di Lampung pada umumnya saling support ekonomi lah gitu. Jadi kemana-mana kalau itu kita support UMKM, kita support pebisnis lokal supaya apa? Supaya ekonominya terus bergerak. Kalau dari saya sih itu sih. Kalau untuk khususnya bisnis-bisnis yang kayak spesifik kayak kita gini, ya kayak seperti kita cerita tadi, mau datang syukur, nggak datang kebangetan. Udah sih gitu aja. Oke, thank you kalau kayak gitu ya. Sampai jumpa teman-teman semua di episode dengar cerita berikutnya. Ini ada yang mau Sisinya disampaikan? udah ada yang mau disampaikan juga? Apa ya? Atau sama aja? Enggak. Nggak sih. Kayaknya beda, soalnya Kalau- ini kan yin and yang banget ya. Iya. Kayaknya cicinya beda nih kalau yang mau disampaikan. Boleh kemain kamera, Ci? Oke. Buat semuanya ya harapan aku supaya di Lampung ini semakin bisa peduli dengan kesejahteraan hewan, especially terutama anjing dan kucing. Mudah-mudahan kedepannya juga nggak terlalu banyak lagi kasus-kasus yang abusive gitu ya, karena kan kita harus selain mencintai sesama manusia, kita juga harus mencintai hewan, juga lingkungan gitu. Itu aja sih harapannya buat aku ke depan. Oke. Terima kasih. Terima kasih Cirin dan juga Kak Iwan. Thank you. Oke, buat teman-teman sampai jumpa di episode dengar cerita berikutnya. Bye bye. Thank you, Ci. Kita Thank salaman you, dulu. Thank you. thank you.